Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah statistik 1, yaitu bagaimana menganalisis data tadi jika data dalam bentuk time series atau runtun waktu bahasa kitanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk meningkat sedikit kepada multiplicative Hall-Winter methods. Oke, kita lihat multiplicative Hall-Winter methods. Nah, multiplicative Hall-Winter methods ini itu modelnya lebih kompleks dari sebelumnya. Tetapi dengan catatan bahwa dalam multiplikatif ini, Hall-Winter methods ini, masih data tersebut memenuhi asumsi yang sebelumnya. Terdapat trend dan terdapat seasonal. Oke, ada linear trend, oke, dan ada seasonal pattern. Nah, jadi kalau begitu multiplicative Hall-Winters itu bisa juga digunakan untuk data-data yang telah kita contohkan kepada pertemuan yang membahas klasik time series model, yaitu editif dan multiplikatif. Nah, dalam multiplicative Hall-Winter ini, itu setiap data akan diestimasi. Nah, dengan menggunakan 3 lapis, 3 tingkatan rumus. Yang pertama dia sebut dengan estimate of the level, yang kedua estimate of trend, dan estimate of seasonal. Tadi kalau pada pertemuan editif multiplikatif sebelumnya, kita hanya tergantung kepada mendapatkan trend dan mendapatkan seasonal, lalu kalau dia multiplikatif kalikan. Kalau editif jumlahkan. Tetapi kalau dia Hall-Winters, multiplicative Hall-Winter, ada satu lagi parameter yang disebut dengan level. Jadi ada trend, ada seasonal, ada level. Nah, masing-masing nilai ini itu dapat diselesaikan dengan cara 3 lapis. Nah, pertama dapatkan dulu level, kedua dapatkan trend, ketiga dapatkan seasonal factor. Nah, ketiga rumus ini satu sama lainnya saling mengait. Nah, contoh aja rumus misalnya untuk mendapatkan trend, estimate of trend, kita memerlukan terlebih dahulu estimate level. Jadi untuk mendapatkan estimate level, kita memerlukan nilai awal dari trend, nilai awal trend. Ini. Oke, kita akan lanjutkan lagi teori kita tadi. Nah, dalam Hall-Winter ini tadi telah kita katakan bahwa setiap data dari Hall-Winter tersebut, setiap data yang ingin kita estimasi, yang kita ingin dapatkan data melalui model, itu setiap data dipengaruhi oleh 3 tingkatan. Ada level, ada trend, dan ada seasonal. Nah, 3 tahapan ini saling berhubungan. Contoh misalnya mendapatkan trend, harus dapatkan dulu level. Nah, untuk mendapatkan level, kita memerlukan nilai awal dari trend, nilai awal level, nilai awal trend, dan nilai awal dari seasonal.
Artinya dalam langkah ini kita harus mendapatkan nilai awal dulu untuk faktor seasonal, nilai awal untuk level, dan nilai awal untuk trend. Nah, setelah dapat nilai awal ini, baru kita bisa mendapatkan nilai trend. Oke. Lalu baru kita dapatkan seasonal factor dengan syarat ada parameter alfa, gamma, dan eta merupakan konstan di antara bilangan 01. Dengan L besar adalah jumlah season atau jumlah data skala kecil. Nah, itu udah kita bahas sebelumnya. Jadi tingkat kerumitannya di sini. Kalau dia additive multiplicative kemarin kan tidak. Dapatkan moving average, dapatkan center moving average, dapatkan D-seasonal itu data dibagi dengan center moving average. Kalau dia multiplikatif, kalau additive data dikurang dengan center moving average. Kalau sekarang untuk setiap data yang akan kita perkirakan, yang kita cari, itu dipengaruhi oleh 3 level. Oleh 3 tahapan, 3 lapis. Yang pertama estimate of level, yang kedua estimate of trend, yang ketiga estimate seasonal factor. Dengan 3-tiganya itu cara berlapis. Dengan terlebih dahulu mencari nilai awal untuk level, nilai awal untuk trend, dan nilai awal untuk seasonal. Nah, ketika dapat nilai awal seasonal, baru kita mendapatkan trend. BT trend, nih LT trend tentu dari atas, oke? LT kurang 1 awal. Gamma diberikan, BT kurang 1 awal, udah dapatkan sebelumnya, tentu bisa dicari. Jadi kalau diberikan nilai alfa, nilai gamma, nilai eta, ada nilai awalnya masing-masing, itu bisa dicari. Artinya kerjakannya harus bertahap. Dapatkan level dulu, baru dapatkan tren, baru dapatkan seasonal. Tidak boleh terbalik-balik. Terbalik-balik tidak ketemu rumusnya. Jadi kalau begitu, sekali lagi kita tergantung kepada 3 lapis tahapan yang kita dapatkan. Lalu dengan memberikan nilai alfa, gamma, eta, lalu mendapatkan nilai awal dari seasonal, nilai awal dari level, dan nilai awal dengan trend. Lalu baru bergulir rumus itu. Seperti kalau dia ITA diberikan, YT data sudah ada, LT juga sudah kita cari. Nah, ini tadi sudah kita cari, maka semua dapat dicari. Nah, setelah dapat 3 lapis tahapan ini, baru bisa kita dapatkan datanya, yaitu kalau dia multiplikatif, LT kali PBT dikali SN. Artinya level jumlahkan dengan trend, lalu dikalikan dengan seasonal. Kenapa dikali? Tadi kemarin kita sebut dia multiplikatif. Kalau dia additif nanti pasti di sini jumlah. Nah, sekarang permasalahannya adalah mana yang berlaku sebagai nilai awal. Nah, itu yang kita bahas. Nah, dalam teori diberikan contoh soal. Data per 4 bulan untuk selama 8 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Datanya skala kecilnya untuk per 3 bulan atau quarter. Quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Nah, kalau dalam R kita menggunakan bahasa seperti yang di bawah. Nah, ini sudah saya carikan nih R-nya. Oke, ini sudah saya carikan. Nah, cara menginput datanya, pastikan datanya dalam 1 tahun itu kuarternya dulu. Berarti dia ke bawah, 72, 116, 136, 96. Bikin ke samping, 72, 116, 136, 96. Baru masuk tahun kedua, 77, 123, 148, 101, 77, 123, 146, 101. Artinya data itu jangan nanti terbalik. Dibuat dulu 72, 77, 781, 87, 84, 102. Tidak bisa seperti itu. Datanya harus per tahun dulu.
Oke, per tahun untuk data skala kecil, baru nyambung ke kanan, baru nyambung ke kanan, begitu seterusnya. Nah, untuk mendapatkan grafik ini, ingat rubah data HW tadi ke dalam format data time series atau data TS. TS, data HW, start 1 karena dia pakai tahun 1. Nah, makanya dia start 1. 1 ini kuartil, frekuensinya 4. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi cara untuk mendapatkan grafik tinggal plot saja, plot data TS. Nah, itu dia nanti. Nanti kita akan praktekkan. Yang paling penting konsen dulu dengan tahapannya. Setelah kita dapatkan data, lalu kita buktikan data ini ternyata memang nampak di sini setiap tahun itu data itu mempunyai pola yang sama. Nampak pola yang sama, artinya pola maksimum untuk seasonalnya semua sama pada waktu tertentu. Oke, sama semua. Dan minimum juga semua sama terletak pada waktu yang tertentu untuk setiap tahun. Makanya dalam data ini ada seasonalnya. Trennya nampak datanya cenderung naik. Maka dua syarat ini dipenuhi, kita bisa melakukan multiplicative hot winters. Nah, langkah berikutnya kita akan lihat. Katanya langkah pertama, ini prosedur, ini ada sini, prosedur of multiple hot winters. Obtain initial value. Nah, ini tadi yang kita ingat. Ternyata nilai awal untuk L tadi, level tadi adalah dengan mendapatkan trend line antara data dengan periode setengah data. Jadi data yang ada dibagi dua dulu, baru kita peroleh persamaan regresinya, ambil yang L0-nya itu intercept dan slope-nya itu B0. Slope itu yang berhubungan dengan parameter. Jadi kalau YT nanti Y sama dengan B0 tambah B1T. Slope-nya itu yang dekat yang ada T-nya itu. Nah sekarang coba kita lihat. Nah nih. Nah ini datanya. Ambil separuh data HW1 yaitu data HW 1 sampai 0,5 kali panjang data HW. Nah dalam R-nya seperti ini nanti bahasanya. Lalu kita pasangkan dengan periode TDTHW1 yaitu bilangan 1 sampai setengah kali panjang data. Nah ini dia yang dikatakan L0 tadi. Ingat kita mau mengambil nilai A0-nya. Nilai A-nya kan nanti Y sama dengan A tambah BT. L0-nya itu pada siku 1. Ingat teori yang semula. Lalu B0-nya itu dari LM linear modeling. Siku 2 kali yang kedua. Nah, ini sudah dibahas pada additive multiplicative. Cuman pada pertemuan ini, hot winter ini dari teori yang diberikan kita susun bahasa programnya. Ingat sekali lagi, datanya itu ambil 1 sampai setengah data. Untuk menunjukkan setengah data cukup 0,5 kali length data. Jadi namanya data HW. Lalu kita akan regresikan dengan periode waktu 1 sampai bilangan 1 sampai setengah data. 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita regresikan antara DTHW dengan TDTHW tadi. Lalu dapatlah nilai awal dari level dan nilai awal dari trend. Nah setelah dapat ini kita akan lakukan. Nah apa kita lakukan? Mendapatkan ini trend line. Nah, ini trend line tadi nih. Maka ini yang dikatakan B0. Oke. Ini L0, ini B0. Nah yang ini L0-nya. Yang ini B0-nya. Nah cara mendapatkannya pakai LM. Nah kita tidak zaman lagi menghitung pakai R sekarang. Nah kita lanjutkan. Nah ini L0 tadi, ini B0. Nah lalu tugas kita mencari seasonal faktor awal. Ingat seasonal faktor awal itu kemarin adalah
hasil bagi data dengan data tren. Nah, ingat ini adalah persamaan tren. Cari data expected atau data tren itu untuk setengah data tadi. Tadi data 1 sampai 32 karena setengahnya 1 sampai 16. Maka untuk Y1 ini adalah linear modeling antara data setengah data dengan T tadi. Masukkan 1, 2, 16, maka nilainya adalah trennya. Nih nilai trennya untuk setengah data. Tinggal masukkan. Nah, menggunakan R nih dia. L0-nya udah ada, B0-nya ada, kali T DTHW. Tadi T itu C1 sampai length data. Nah, dengan mengetik ini, semua nilai ini telah kita hasilkan. Nah, kan jadi udah nampak semua kan. Jadi, kita bedah satu-satu teorinya dengan R. Nah, sekarang yang dikatakan nilai awal untuk seasonalnya, initial seasonal faktornya, langkah keduanya kita dapatkan dulu day trend dengan membagi data sebenar dengan data yang kita peroleh dari trend line tadi. S1, Y2 bagi Y2, Y16, 16. Kalau menggunakan bahasa R, S1 sampai S16, kurang satu ya nih, yaitu data HW1 dibagi dengan data HW1ES yang kita dapatkan sebelumnya. Oke, ini bahasanya dapat semua. Oke, lalu lanjut, kita lanjut. Lalu hitunglah compute average seasonal value. Nah, kita hitung untuk yang sama dengan cara center moving average, hitung yang pada kuartal 1 saja. Kuartal 1 ini kan S5, S9, jadi maksudnya nanti kan kita di sini dapat nanti S1 sampai S16. Nah, di sini kan ada nanti S1, S2, S3, S4, ada S5, ada S6, ada S7, ada S8, ada S9, ada S10, ada S11, ada S12, ada S13, ada S14, ada S15, ada S16. Maka yang kita ambil rata-rata yang kuartal 1. Kuartal 1 yang mana? S1, S5. Oke, mana lagi? S9. Mana lagi? S13. Ini yang kuartal 1. Maka yang kuartal 1, yang kuartal 1 adalah tadi yang dikategorikan kuartal 1, S1, S5, S9, S13. Ini yang termasuk kuartal 1. Yang termasuk kuartal 2 di sini adalah S2, S6, S10, S13, S14. Nah, selisih 4 saja. 15 selisih 4, 59 selisih 4, 913 selisih 4. Ya, karena kuartilnya itu adalah kuartil, ada nilainya itu 4 cuman ya. Dalam 1 tahun itu hanya ada 4 data skala kecil per kuartil per 3 bulan. Jadi kalau diketahui S1-nya itu ada 1, ya tambahkan 4 saja. Contoh kalau kuartil 3 dimulai dari S3, maka berikutnya ya S7. Berikutnya ya S11. Berikutnya S15 tanpa melihat data. Kuartil keempat berarti yang diawali dengan S4, cukup dengan S8, sambung dengan S12, sambung dengan S16. Nah, itu dia. Maka dalam program tadi cukup min. Ada 1, ada 5, ada 9, ada 13. Nah, itu dia. Ini untuk mendapatkan average seasonal value. Average seasonal value. Lalu setelah dapat average seasonal value,
kita dapatkan multiply the average signal value by the normalizing. Maka kita mendapatkannya L ini adalah jumlah dari data dalam setiap tahun. Kalau dia 12 berarti setiap bulan 12. Kalau dia setiap 4/4 per kuartil 4. Makanya 4 di sini karena datanya per kuartil sum. Oke, bahasa R-nya sum. Oke, bahasa R-nya itu sum. Dibagi dengan jumlah yang kita cari tadi. Lalu dapatlah inisial seasonal factor. Nah, setelah itu baru kita dapat inisial seasonal factor. Mana dia? Ini dia. Seasonal factor 1 kurang 4, I kurang L. Ingat indeksnya I kurang L. I itu data bergerak 1 sampai L. Nih, L-nya ada 4, kurang L, 1 kurang 4. SF1 kali CF. SF tadi, ini dia. Ini SF tadi. Oke, SF. Lalu CF, 1 kali CF. SN2 kurang 4. Nah, karena seasonalnya itu ada 4, karena skala kecil, maka seasonalnya juga ada 4 juga untuk di awal. Oke, untuk estimasi data pada tahun pertama, kita gunakan seasonalnya ini. Nah, bedanya dengan multiplikatif cara klasik, kalau dia seasonalnya sama untuk setiap tahun, kalau di hot winters tidak sama, berbeda. Data setiap tahunnya itu seasonalnya itu berbeda. Nah, ini adalah SN kurang 1 kurang 4. Saya di R pakai titik ya. Takut pakai kurang nanti bahasanya lain, kita pakai titik. Ini bahasa di R, ini bahasa theoretical. Ini bahasa R, ini bahasa theoretical. Karena tujuan kita master ini adalah menggunakan R. Dengan menerjemahkan teori yang ada di buku. Karena nanti sebagai pengajar ini sangat enak untuk digunakan dalam mengajar. Oke. Nah, setelah dapat inisial, kita dapat semua. Inisial trend sudah, inisial level sudah, inisial untuk seasonal factor sudah. Baru kita dapatkan nilai. Ini yang tadi, yang dapatkan tadi CF. Ini yang tadi seasonal 1 kurang 4. Yang tadi ini S1 kali CF. Ini yang tadi. Contohnya ada S-3, S-2, Sn. Seasonal factor -3. -3 ini maksudnya 1 kurang 4 tadi yang kita kalau dalam bahasa R SN1,4. Sudah kita lakukan. Lalu kita dapatkan nilai untuk nilai pertama. Nilai expected, nilai yang dihasilkan dengan rumus tadi. Cukup L0 kali B0 kali SN1 kurang 4. Bahasanya L0, B0, SN1 kurang 4. Oke, ini data mula-mula yang kita dapatkan. Lalu data yang kedua, nah ini baru kedua. Data yang kedua, alfa, gamma, theta itu wajib diberikan. Nilainya di antara 0 dan 1. Terserah mau berapa. Kita ambil dalam contoh teori ini alfanya 0,2, gamma 0,1, deltanya 0,1. Dalam R bahasanya ini dia di dalam R. Lalu ingat setiap data dapatkan level, dapatkan trend, dapatkan seasonal. Maka untuk Y1, ini tadi data kedua, ini data keduanya, L1 kali B1 kali SN2 kurang 4. L1-nya mana? Coba lihat L1-nya. L1-nya alpha. Y1 data pertama. SN1 kurang 4 yang kita cari tadi. 1 kurang alfa yang kita beri. L0, B0 sudah ada. Berarti nilainya sudah ada. Setelah L1 baru masuk B1. Nah, ini gamma sudah diberikan. L1 sudah dapat di atasnya. Makanya tidak boleh terbalik cara mencarinya. Tidak boleh B1 dulu. Harus L1 dulu. L0 sudah diberikan nilai awal. 1 kurang gamma ada. B0 dapat B1. Lalu dapat SN1. SN1 itu apa? Ini delta ada, Y1 data pertama, L1 ada, 1 kurang delta ada, SN1 kurang 4 ada.
Nah, maka karena semuanya sudah ada, baru masuk data kedua, L1, B1. Nah, dalam R, coba lihat, L1-nya alfa. Data yang pertama cukup pakai kurung siku 1. SN14 sudah didapat. 1 kurang alfa, L0, B0. B1 gamma diberikan, L1 kurang L0 sudah ada, 1 kurang gamma sudah ada kali B0. SN1 delta kali data HW1. Yang pertama data HW kurung 1 ini yang pertama tadi, yang pertama itu ini Y1 tadi ini. Dalam teori disebut Y1, dalam R disebut data HW kurung siku 1 bagi dengan L1. 1 kurang delta SN1 kurang 4. Dapatlah Y2-nya. Nih. Nah, dapat Y2. Kan nampak berlapis. Begitu seterusnya. Data ketiga. Data ketiga dapatkan dulu. Data ketiga rumusnya tentu dari L2 tambah B2 kali SN3 kurang 4. Maka L2-nya rumusnya ini. Alfa. Data kedua. SN2 kurang 4. Kalau dia 2, 2 kurang 4. Atau dalam R tadi SN2.4. 1 kurang alfa. L1 sudah ada sebelumnya. Dapat pertama sudah ada. Lalu dapat L2, dapatkan tren kedua. Level kedua sudah, tren kedua. Gamanya sudah diberikan. L2 sudah dapat di atas. L1 sudah ada sebelumnya. B1 sudah ada sebelumnya. SN1 delta sudah ada, Y2 ini data kedua, level kedua, 1 kurang 4, SN2 kurang 4. Maka dapatkanlah Y3-nya. Dengan R bagaimana? Alfa, data HW, siku 2. Siku ini data yang kedua. SN2.4. 1 kurang alfa, ini L1, B1. Hanya tinggal merubah ke dalam bahasa R. Gamma, L2 kurang L1, 1 kurang gamma, dan seterusnya. SN2 delta, data HW. Nah, data kedua bagi L2 dan seterusnya. Jadi tidak boleh terbalik. Level dulu, beta baru seasonal factor. Maka dapat data ketiga. Data ketiga LN2, B2. SN34. Nah, untuk data keempat, dapatkan dulu data keempat. Nih, L3, B3 kali SN4 kurang 4. Atau 4.4 masih ada kita dapatkan tadi. L3 alfa, terus data ketiga SN3 kurang 4. Kalau dia 3 pasti 3 kurang 4. 1 kurang alfa, L2 tambah B2. Polanya sama. Dapatkan dulu level, tren B3, gamma, dan SN3. Nah, yang asik itu adalah untuk mendapatkan data kelima menggunakan L4, B4. Nah, di sini ada SN1. SN1 tadi adanya pada data yang ini SN1 nih. Pada data yang ke-1 kita mencari SN1. Nah, secara tak langsung nilai SN1 kita gunakan pada data yang kelima. Kenapa data yang kelima? Karena data 5 nanti SN5 kurang 4. Kan gitu dia. Oke, berarti kalau dia data keempat masih ada S4 kurang 4. Kalau dia Y5, SN5 kurang 1 sebenarnya di sini. Kalau SN5 kurang 1 kan SN1 artinya. Sama dengan Y6, SN6 kurang 4, S2, SN2. SN2 adanya pada data keberapa tadi? Data ketiga mungkin salah. SN2, mana SN2 kita? Ini SN2, nih SN2. Pada data ketiga ada SN2. Nah, begitu seterusnya polanya sama terus sama. Kalau dia SN5 pasti data kelima. L5 data SN1, 5 kurang 4, makanya disebut 1. Kalau SN3 7, contoh misalnya SN3. Ini datangnya dari 7 kurang 4. SN3 ini dia. Nah, makanya dia perlu dicarinya bertahap, bertingkat, tidak boleh melompat dia salah nanti. Dan seterusnya sama. Sampailah data yang ke-12. Di sini pasti SN8 karena 12 kurang 4 8. Digunakan L11 B11.
Nah, setelah kita dapat Y1, Y2, Y12, itulah data yang dihasilkan dengan model Holt-Winter multiplikatif. Lalu langkah berikutnya tentu untuk forecasting. Kalau forecasting kan setelah 12 ada 13, ada 14, ada 15, ada 16. Itu forecasting. Kalau untuk yang 13 pasti pakai SN9. Dan begitu seterusnya. Kalau yang ini sebelumnya, ini L11, B11. Mencari L12 pasti menggunakan L11, B11 sebelumnya. Tidak mungkin di sini muncul L13. Masa L12, L13 sudah muncul? Tidak mungkin. Forecasting dapat, lalu baru kita dapatkan nanti nilai yang terbaik. Oke, ini tadi dia menggunakannya. Nah, semua bahasa ini coba kita gabungkan dalam R. Nah, kita buka R kita. Coba kita buka R kita. Kita tutup ini dulu, stop share. Nah, kita buka R. Kita buka R kita. Ini R. Share. Nah, ini dia. Kita open. Oke. Open. Konsol dulu. Windows lah. Windows sudah ada. Nah, ini dia. Nah, untuk semua tadi. Nah, ini. Data HW. Saya ingat cara masukkan data tadi. Kita run HW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok di konsol. Tadi script sama seperti biasa. Coba ketik data HW. Data HW. Nah, ini data HW kita. Nah, kita ingin mendapatkan time series, maka kita coba plotkan data ini apakah memang nampak dia itu ada trend dan seasonal. Maka caranya data HWTS. Nah, ingat formatnya tadi TS. Nah, oke. Data HW start sama dengan C, tahun 1 dimulai dengan kuartil 1, frekuensinya 4. Enter. Nah, kita tengok di gambar. Kalau enggak kita ketik data HWTS. Nah, ini formatnya udah betul. Nah, lihat. Kuartal 1, ini kuartal nih untuk tahun 1, ini tahun 1 nih. Oke, makanya saya bilang tadi untuk membuat di R data skala kecilnya per tahun dulu selesaikan, baru buat ke samping. Oke, ini datanya semua. Nah, kita akan plot grafik, maksudnya plot data HWTS. Enter. Nah, ini dia. Sama dia ternyata. Ini dia. Oke, nampak dengan tadi. Ternyata dia sama saja datanya. Nampak tren di sini. Nah, yang terakhir ini mungkin ada yang silap. Kita cek dulu datanya. Data yang terakhir itu Windows Graphics apa pertemuan. Data yang terakhir itu konsol. Kita tengok konsol. Konsol data yang terakhir 419. Apakah benar 419? Coba kita tengok di teorinya. Stop share. Kita tengok dulu di teorinya. Data terakhir kita yang salah atau teori yang salah. Kita cek dulu. Share. Nah, kita tengok datanya. Kita maksimalkan. Coba tengok datanya dulu. Data yang terakhir. Di sini datanya ada. Nih. Oh, data yang terakhir itu 149. Makanya kita salah. Data yang terakhir diganti. Ambil share. R. Nah, data terakhir 149. Kita masuk ke Windows. Ambil program tadi. Ganti data yang terakhir menjadi 149. 149. Nah, kita runkan lagi. Kita coba. Run. Oke. Windows. Konsol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rubah dulu ke dalam bentuk data HWTS. Lalu plotkan lagi. Enter. Nah, kita panggil di Windows di grafik. Nah, udah cantik. Ini dia.
Nah, ini datanya seperti pada teori yang kita lihat. Jadi jangan khawatir, sama. Nah, setelah data teorinya menambahkan yang sama, baru kita lihat gabungkan semua program yang kita bedah satu persatu tadi. Kita berikan alfa misalnya ya. Tadi alfanya 0,2. Kita buka Windows, kita buka vertically. Windows vertically. Oke, kita buka Windows. Windows vertically atau Windows horizontal. Windows vertically. Nah, ini dia. Jadi kita run. Ini nilai alfanya tadi yang kita berikan nilai alfa, kita run. Ini alfanya sudah jalan. Alfa 0,2 tadi, gamma 0,1, delta. Terus data. Ini data yang setengah data. Kita run. Nah, data HW1 itu sampai setengah data. Kita tengok hasilnya data HW1. Nah, ini setengah data. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 16 data. Ini setengahnya, lalu TD. Nah, T, run. Ini bilangan 1 sampai 16. Pastinya bilangan 1 sampai 16. Nah, cocok. Dah setengah data. Lalu kita ambil L0, B0. Run L0-nya. B0-nya run. Kita panggil L0. Nah, ini tadi nilai awal trend. Dan nilai awal level. B0 nilai awal trend. Nah, 247, 95. Coba bayangkan lebih indah kita menggunakan R daripada manual. Lalu dapatkan persamaan trennya, nilai trennya untuk setengah data, data HWLS. Oke, kita tekan panah ke atas, hapus, kita mau lihat nilainya. Nah, ini adalah nilai yang kita masukkan T-nya tadi. Dari persamaan 95,25 tambah 2,4 kali T. T1 sampai 16. Nah, ini nilainya. Nilai tren. Maka katanya dapatkan D-trend. D-trend itu S1, S6. Kita ganti sampai S1, S6. Tak apa-apalah, S6 aja lah. Ingat aja S1, S6. Ini D-trend, nilai sebenar dibagi dengan tren tadi. Ingat, nilai sebenar. Oke. Ini S1, tren. Oke, ini S1, S6. Ini hasil baginya tadi, enter. Jadi data sebenar bagi dengan data sebenar data HW dibagi dengan data HW1 yang kita pilih setengah tadi bagi dengan yang nilai trennya. Lalu kita dapatkan seasonal apa tadi? Indeks seasonal factor, dapatkan rata-ratanya. Ingat tadi kenapa 15913 sudah kita sebutkan. Masing-masing kuartal 1, masing-masing kuartal 2, masing-masing kuartal 3, masing-masing kuartal 4 kita rata-ratakan, run. Sini kita run SF1, SS1 kita run. Oh, dapatkan SS1 dulu. Ini S1, S6 run. Oke. Min S1, S6. Oke. Dapatkan SL ini namanya di sini salah nih S1 S16. Kenapa enggak jalan ya? Ini kita kasih nama S1 S16, makanya di sini ganti nama S1 S16. Maka run balik. Nah, lah baru SF1 dapat, SF2 dapat, SF3 dapat, SF4 dapat. Lalu dapatkan nilai dibagi tadi CF. Oke, dapatkan CF faktor dari seasonal 4L itu 4 data skala kecil dibagi jumlahnya CF. Kita pakai CF, ini dia. Oh, nak mudah. Diklik saja di sini CF. CF. Dapat CF kita. Lalu kita dapatkan nilai SN. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai seasonal faktornya. Nih SN1 kurang 4. SN2 kurang 4, SN3 kurang 4, SN4 kurang 4. Ini yang kita jelaskan tadi. Jadi teori kita sejalan dengan R.
Lalu dapatkan nilai nilai pertama yang didapatkan dari model L0 tambah B0 kali SN1 kurang 4. Nah, dapatkan L1, dapatkan B1, dapatkan SN1. Nah, ingat SN1 nanti berguna untuk data ke-5. Baru dapat data kedua. Oke, data kedua dapat. Oke, data kedua kita coba lihat data kedua kita. Y1 kita dapat Y1.0, misalnya kita mau lihat Y1.0. Ketik saja, enter. Nah, ini dia. Kita mau tahu L1, nih. Kita mau tahu B1, ini. Kita mau tahu SN1. SN1 itu SN5 kurang 4, ingat. Baru dapat Y2.1. Nah, bayangkan kalau Anda menggunakan kalkulator bisa stres sendiri. Lalu langkah berikutnya sama, dapatkan L2, oke, dapatkan seterusnya Y4, Y32, dapatkan L3, B3, SN3, tentu dapat data keempat, dapatkan L4, B4, SN4, dapat data kelima, dapatkan L5, B5, SN5, dapat SN5 itu ingat, SN5 artinya apa? Jangan sampai salah. S9 kurang 4, 5. Dapatkan data ke-6. Begitu seterusnya. Polanya sama. Oke, sampai nanti data yang ke-12. Oke, 9, 9, S10, 9. Kenapa S10, 9 pakai S6? Karena S6 ini S10 kurang 4. Nah, SN10 kurang 4. Kita lanjutkan L10, LB10. Dapat data ke-11. Lalu kita dapatkan data yang ke-12. Nah, data yang ke-12 kita. Lalu kita dapatkan data HWE. Data HWE ini adalah gabungan dari NIRAN. Nah, kita tengok data HWE kita. Data HWE ini semua yang dihasilkan tadi. Dari Y10 sampai Y1211. Ini data HWE kita. Data HWE. Data HWE, enter. Nah, ini data kita. Ini data yang diperoleh dari model. Nah, kalau data HW, data yang diperoleh dari data sebenar. Nah, untuk menggrafikkannya, ingat kita rubah ke dalam bentuk time series. Oke, kita buat data .dthwts itu time series TS data HW start sama dengan C 1,1 frekuensi 4. Begitu juga dengan data HWE kita. DT HWE TS. Nah, HWE itu data dari model. Oke, TS data HWE start sama dengan C 1,1 ini frek sama dengan 4. Frek itu pakai Q sama dengan 4. Enter. Nah, kita ketik tengok hasilnya data HWTS telah berubah ke dalam bentuk time series. Begitu juga data HWETS berubah juga dalam bentuk time series. Oke, dalam bentuk time series. Nah, jadi sekarang data HWTS kita satu. Nah, ada sini perbedaan sedikit antara data HW. Nah, data HW-nya. Nah, data yang mana kita kerjakan tadi ini? Bukan data HW yang kita kerjakan. Nama tadi data apa namanya tadi? Namanya tadi bukan HT. Namanya tadi data HWTS.
Oh, ho. Ini 16. Oh, ya. Ini kita masih lanjutkan untuk sampai datanya sampai 32. Data kita kan masih kerjakan sampai 12. Sedangkan data itu sampai 32 data HWE. Coba lihat data HWE kita. Beda ya, data data HW. Data HW itu ada 32. Sedangkan data HWE itu cuman 8 sampai 12. Kita mengambil format data yang berbeda. Kita coba baru dengan data yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kita. Data yang sebelumnya, data tentang yang kita gunakan nih data HW ini kita data yang salah, ini data yang di buku. Kita ambil data yang cocok dengan data multiplikatif tahun yang lalu. Pada pertemuannya kita coba, kita hapus, kasih pagar data yang pada teori kita buka data dengan data sebenarnya. Nah, SF-nya tentu menjadi SF. Nah, ini beda. Nah, coba lihat kita mau pakai data HW, data itu 12, setengah datanya tentu ada 6. Nah, karena datanya 6, season pertama 15, yang kuartil pertama 15, 26, 3. Nih SF ini tutup, nih kasih nama SF16. Nah, SF yang di atas kita tutup dengan tanda bin pagar. Karena yang di sini adalah untuk mengerjakan data yang 32. Terlalu banyak kita kerjakan nanti. Nah, kita buka yang di bawah. Nah, ini yang di bawah. Itu dibuka di bawah. Nah, maksudnya kita rubah data saja, jangan khawatir. Nah, kita rubah datanya. Jadi yang lainnya sama. Jadi dari lainnya sama, kita rubah data saja. Coba kita lihat datanya sekarang kita run, kita buka Windows, buka vertikal. Nah, kita lakukan dari Windows, kita buka Windows vertikal. Nah, datanya kita ganti sekarang dengan data yang kita pelajari pada editif. Data HW, run. Oke, kita lihat data HW kita. Data HW. Nah, ini dia. Ada 12 data. Nah, pertama kita ambil sama sebelumnya, berikan nilai alfanya. Oke, dah. Lalu ambil 1 sampai setengah data. Ingat untuk mencari nilai awal 1 sampai setengah data sudah. Coba kita tag data HWL. HW1. Nah, ini ada 6 data. Lalu beri bilangan 1 sampai 6. T. Oke, di sini bilang 1 sampai 6, run. Oke, ambil panah, hapus. Nah, 1 sampai 6. Lalu ambil L0. Oke, ambil B0. Oke, dapat semua. Jadi L0-nya pasti berubah. Tadi kan dia datanya lain, L0, B0. Nah, data pasti berubah. Yang kemarin datang kemarin, oke? Lalu kita ambil nilai tren untuk 6 data. Data HWLS. Jadi nilai trennya untuk dimasukkan dalam model nih dalam 6. Oke, L0-nya B0 kali dengan 1 sampai 6. Lalu kita cari D-trend bagi data sebenar dibagi dengan nilai tren yang kita cari tadi. Lalu dapatkan SF1. Nah, ini di sini perlu saya jelaskan sedikit. SF1, SF2, SF3, SF4. Nah, kenapa SF1 1 sampai 5, 1 dan 5? Karena kita lihat yang kuartal 1 itu kan nilai 1 dan 5. Ini kan 1. Ini 1. Ini kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2 balik. Berarti yang kuartal 1, 1 dan 5. Yang kuartal 2, nih, 2 dan 6. Maka kuartal sisanya cuma 1 saja. Kuartal 3, 1, kuartal 4, 1. Kalau tadi kan 4 cukup ya, 12. Ini 6.
Maka jangan salah di sini, hati-hati lihat datanya, jangan salah. Kita lihat datanya, lalu dapatkan koefisien faktornya, CF, oke, dibagi sum, dapatkan CF-nya saja kita ambil, jangan satu, ulang balik CF, dah. Lalu dapatkan barulah dapat seasonal factor, SN kurang 1, SN2 kurang 4, SN3 kurang 4, SN4 kurang 4. Ini seasonal factor. Baru dapatkan data awal Y10. Nah, ini dia tadi kan. Y20. Terus kita dapatkan terus sampai data ke-12. Kita dapatkan sampai data ke-12. Run aja terus. Run. Oke, dapat yang ke-12. Sampai data yang ke-12. Lalu kita kumpulkan namanya dengan data HWE. Nah, ini data HWE kita. Nah, kita coba lihat data HWE. Data HWE. Dan ini data HW. Nah, kita akan coba lihat grafik. Untuk membuat grafik, rubah dulu ke dalam data time series. Data HWTS. Berarti TS data HW start sama dengan C 1,1 tutup frek sama dengan 4. Lalu untuk data HWETS itu sama, kita buat time series TS data HWE start sama dengan C 1,1 frek sama dengan 4. Enter. Nah, baru kita plot. Yang pertama plot data yang sebenar, data DTHWTS. Lalu kita, ini data sebenar, kita lines data yang dari model hot winter. Nah, oke. Ini lines yang dari hot winter namanya data hot winter time series. Kita kasih call-nya red. Call equal to red. Enter. Nah, kalau udah nampak grafiknya, ambil di Windows, ambil di grafik. Nah, nampak di sini beradu dia dempet sangat sempurna sekali. Oke, ternyata apa? Di antara multiplikatif editif, ternyata hot winter lebih menjamin keakuratannya itu lebih baik. Coba lihat yang hitam dengan merah ini, dia dempet ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Coba kita lihat mean absolute errornya. Berapa mean absolute error? Mean absolute error. Oh, data HWTS. Oh, patut dia dempet. Dia salah nih. Di sini plot, kita ulang balik. Kenapa tahu salahnya? Sama-sama data HWTS. Nggak mungkin. Makanya yang pertama tuh HWTS. Yang lines-nya pakai E. Nah, ini pakai E. Salah kita tadi. Enter. Nah, baru kita nampak agak berbeda sedikit. Nah, ini dia. Agak berbeda. Tadi itu rupanya sama. Tapi nampak juga cukup cantik juga dibandingkan dengan program editif multiplikatif berikutnya. Jadi kalau begitu, kita sudah sukses untuk melaksanakan merubah bahasa teori yang diberikan ke dalam bahasa R. Nah, sekarang untuk yang 32 data tadi, kita akan kelelahan dalam membuat program sampai 32 data juga. Y13, 12, 14, 13, Y sampai 32, 33, 32. Nah, adakah cara yang baru yang dapat untuk menyelesaikan ini? Tentu ada caranya. Tunggu kita pada pertemuan berikutnya untuk mendapatkan cara yang mudah.
Lalu pertemuan kali ini saya rasa kita telah sukses untuk mengkombinasikan antara teoretikal dengan bahasa program dengan mengacu kepada teori-teori yang telah diberikan dalam yang sebelumnya. Oke, saya rasa apa yang kita bahas tadi merupakan suatu hal yang luar biasa. Kita sudah bisa melihat secara pendahuluan bagaimana Hot Winter tadi menggunakan 3 lapis cara. 3 lapis, dapatkan level, trend, dan seasonal. 3 lapis. Dengan cara pertama, dapatkan dulu nilai awal untuk level atau L0, trend atau B0, dan seasonal atau dengan SN. Nah, dengan bahasa R, semuanya sangat mudah untuk dilakukan. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Kita akan ambil data yang sama, yaitu data yang 12 tadi, kita akan kombinasikan dengan aditif, multiplikatif, lalu kita akan cek mana satu yang lebih baik. Apakah betul Hot Winter ini bisa membaikkan atau sebaliknya. Terima kasih. Jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.